Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah KPK dari kelas TT 45 GAB 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan algoritma AES untuk encrypt file menggunakan password. Di sini kami membuat tugas besar ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah KPK. Boleh dilanjut? Oke, di sini ada tim kami. Yang pertama ada Joshua Kevin, yang kedua ada Nova Ramadana, yang ketiga ada Muhammad Alin Haris, saya sendiri, dan yang terakhir Davin Rizky Anhar. Oke, selanjutnya buat latar belakang, boleh? Baik, di sini latar belakang dari materi yang kita ambil adalah yang pertama, pentingnya keamanan data di era digital, yaitu data yang tidak terlindungi rentan disalahgunakan atau diakses secara tidak sah. Lalu yang kedua, perlindungan data melalui enkripsi adalah kunci untuk keamanan data. Lalu untuk latar belakang dari AES itu, yang pertama, AES adalah standar enkripsi internasional yang diakui dan digunakan secara luas. Lalu yang kedua merupakan algoritma simetris block zipper yang dipilih oleh NIST sebagai penerus DES. Lalu yang ketiga, menawarkan keamanan tinggi dan efisiensi, menjadikannya pilihan populer untuk enkripsi data. Lalu untuk latar belakang enkripsi file dengan password, yang pertama adalah melindungi data dengan membuatnya hanya dapat diakses oleh pengguna dengan password yang benar. Lalu yang kedua, menyediakan lapisan tambahan keamanan dan mencegah akses yang tidak sah. Lalu yang kedua, ada tujuannya. Yang pertama yaitu memahami dan mengimplementasikan AES, yaitu memahami cara kerja algoritma AES dan mengimplementasi AES untuk enkripsi file menggunakan password. Lalu yang kedua, penggunaan password dalam enkripsi, yaitu menunjukkan bagaimana password digunakan dalam proses enkripsi. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran keamanan data, yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan data. Lalu yang keempat, ada referensi untuk pembelajaran enkripsi data, yaitu menjadi referensi yang berguna bagi mereka yang tertarik mempelajari enkripsi data dan algoritma AES. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara kerja algoritma AES dan bagaimana struktur dasar dari algoritma tersebut. Lalu yang kedua ada bagaimana algoritma AES dapat diterapkan dalam praktek untuk enkripsi file. Lalu yang ketiga ada bagaimana password dapat digunakan dalam proses enkripsi file dengan algoritma AES. Lalu yang keempat, bagaimana cara menghasilkan kunci enkripsi dari password dan bagaimana password tersebut dapat digunakan untuk mengakses file yang telah dienkripsi. Lalu yang kelima ada bagaimana meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan data melalui implementasi algoritma AES untuk enkripsi file menggunakan password. Lalu yang keenam ada bagaimana laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang enkripsi data dan algoritma AES. Lalu untuk selanjutnya saya berikan kepada saudara Joshua. Oke, baik, terima kasih. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan data dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa pengetahuan khusus atau kunci enskripsi. Dua proses utama dalam kriptografi adalah enskripsi atau pengubah data asli menjadi data terenskripsi, dan deskripsi, itu mengembalikan ke data aslinya. Kriptografi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama enskripsi, kedua deskripsi, yang ketiga kunci, yang keempat itu ciphertext, yang kelima itu plaintext, yang keenam pesan, dan yang ketujuh adalah crystal analysis. Lanjut. Algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma enskripsi simetris yang ditetapkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) pada tahun 2001. AES digunakan untuk mengamankan data elektronik dan memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu kunci simetris, menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsinya. Yang kedua, ukuran kunci, mendukung ukuran kunci yang berbagai macam, yaitu 128, 192, dan 256 bit. Yang ketiga, kecepatan dan efisiensi, dirancang untuk performa tinggi dan efisiensi dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. AES bekerja dengan memproses data dalam blok-blok berukuran 128 bit melalui beberapa putaran ataupun rounds yang tergantung pada ukuran kuncinya. Proses enskripsi melibatkan 4 transformasi utama. Yang pertama, subbytes atau penggantian byte menggunakan tabel substitusi atau Xbox. Yang kedua itu shifrow,
itu pergeseran baris dalam matriks data. Yang ketiga itu mix column, pengacakan kolom data menggunakan transformasi linear. Dan keempat ada add-on key, penambahan kunci round data. Lanjut. Selanjutnya adalah Cryptool 2. Merupakan satu program lunak yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan teknik inskripsi dan deskripsi untuk semua orang. Program ini bertujuan untuk pembelajaran juga dalam kriptografi dan sifatnya dalam open source. Jika semua orang ingin memiliki program ini tersedia secara gratis untuk mendapatkannya. Cryptool dikembangkan oleh dunia e-learning secara gratis dan yang paling luas digunakan dalam bidang crypto analisis. Terutama programmer dan mahasiswa berencana untuk menulis tesis mereka di bidang kriptografi. Selalu diterima untuk gabung dalam pengembangan lebih lanjut dari proyek. Cryptool telah diproduksi dengan yang sangat profesional dan inovatif. Selanjutnya. Penerapan algoritma AES. Proses enkripsi gambar AES melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, konversi gambar ke data biner. File gambar diubah menjadi array byte yang mempresentasikan data biner gambar. Yang kedua, pembagian data ke blok. Data biner dibagi menjadi blok berukuran 128 bit. Yang ketiga itu enkripsi blok. Setiap blok dienkripsi menggunakan algoritma AES dengan kunci yang ditentukan. Dan yang keempat, penggabungan blok. Itu blok-blok yang transkripsi digabungkan menjadi satu dalam satu file transkripsi. Selanjutnya untuk konfigurasi bisa saya berikan kepada saudara Fabian. Oke, buat konfigurasi pertama-tama kita di sini pakai file input. Di sini file inputnya buat file apa sih yang kita mau encrypt gitu. Yang kedua ada AES, yang ketiga ada file output. Nanti file output ya jadi apa gitu filenya. Terus habis itu ada password, ada text input buat kita input passwordnya. Terus buat di bawahnya ada text input juga. Di sini empty. Kenapa empty? Soalnya buat string di dalam HKDF SHA-256. Terus di sini number input buat kenapa kita isi 16 di situ karena buat panjang string password kita berapa. Kayak gitu. Mungkin buat demo selanjutnya boleh? Aku lanjut aja kali demonya. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana algoritma AES ini bekerja. Seperti yang udah dijelaskan sama teman saya Abian, di sini ada komponen-komponen yang kita gunakan. Di sini ada file input, ada algoritma AES itu sendiri, ada file output, ada password, dan juga ada key yang memang kita gunakan di sini. Nah, key ini kita langsung hubungkan dengan AES yang berguna untuk sebagai inputan key. Jadi HKDF ini tuh sebagai key yang mana key-nya itu kita tulis di sini sebagai password ini yang ada di input text ini. Oke, langsung saja kita inputkan file apa yang kita inginkan. Di sini kita tinggal masuk ke parameter, kita open file. Di sini file yang ingin saya enkripsikan adalah foto champion.jpg. Setelah di open, langsung ada di sini terinformasi bahwa file sudah diinput. Kita buka ini, kita pilih ke action encrypt karena ini kita ingin mengenkripsikan gambarnya. Lalu untuk di outputnya kita clear, terus kita buat nama baru. Nama baru di sini saya bikin champion 1 encrypt .jpg. Oke, langsung aja kita enter. Setelah itu bisa langsung kita play saja. Setelah di play ini dia sudah work 100%, kita stop. Maka file enkripsinya ini akan muncul di di dokumen yang sudah kita sediakan. File ini setelah dienkripsi, jadi saat kita buka dia tidak bisa terbuka karena memang terenkripsi. Jadi
untuk membukanya kita harus mendekripsikannya lagi. Untuk mendeskripsikannya lagi, mendekrip, bisa kita ubah di sini menjadi decrypt. Teksnya kita ubah, lalu kita open file, kita pilih yang champion satu ini. Nah, untuk di target file name-nya juga kita ubah. Namun harus diperhatikan ini, misalkan nama champion to decrypt ini harus disertai dengan format gambarnya agar bisa kembali ke si bentuk semula. Langsung aja kita save. Setelah kita save, kita jalankan, finish, keep stop. Kita buka di file kita, langsung ada di sini file tip. Nah, jadi perbedaan dari champion file asli dengan file yang telah dienkripsi bisa kita lihat dengan menggunakan aplikasi yang namanya Skype. Untuk perbandingannya, di sini kita bisa melihat untuk file yang asli dia terdapat sumber dari foto ini, yaitu dari Adobe Photoshop 25.9 Macintosh yang diambil pada tanggal 2024 tahun 2024 bulan 5 tanggal 26 seperti itu. Namun kalau di file yang telah dienkripsikan, dia di sini tidak ada informasi seperti yang tadi saya sebutkan. Baik. Jadi kita kembali lagi ke filenya. Jadi fungsi AES di sini tuh tinggal kita atur dia mau deskripsi atau enkripsi seperti itu. Untuk password, apabila kita ubah passwordnya tidak password yang salah gitu, misal ini kan harusnya password kita ubah menjadi misalkan password tapi kita ubah menjadi beda lah gitu. Kita coba kita decrypt dengan foto yang sama, file yang sama. Kita buat nama file baru, champion pas salah, pass wrong .jpg. Kita coba di sini 100%. Kita lihat di filenya, dia tetap terlihat seperti ini. Maksudnya tidak bisa dilihat gambarnya karena memang dia memiliki inputan password yang salah pada programnya. Harusnya ini password biasa tanpa harus satu, karena saya men-setting passwordnya adalah password, bukan password satu. Baik, mungkin cukup sekian demo dari saya. Saya kembalikan kepada saudara Abian. Oke, karena tadi udah demo, langsung aja kita ke analisis. Jadi boleh lanjut, Pak? Jadi apa sih yang terjadi setelah dicek file inputnya sama file yang udah dienkripsi tuh mengalami penambahan bit bisa dilihat di size file yang ada di ini, itu terjadi penambahan bit sekitar dari 721 menjadi 736 bytes. Selanjutnya kenapa hal ini terjadi itu karena yang pertama ada padding. Jadi AES ini adalah chipper block yang bekerja dengan blok data tetap yang biasanya 128 bit atau 16 byte. Terus jika ukurannya data asli tidak sesuai dengan ukuran blok, jadi padding ini diperlukan untuk melengkapinya. Jadi padding ini menambahkan beberapa byte ekstra ke data asli sehingga ukuran menjadi kelipatan dari ukuran blok. Terus yang kedua itu adalah metadata enkripsi. Jadi enkripsi ini juga memerlukan penambahan metadata untuk memastikan dekripsi bisa dilakukan dengan benar. Metadata ini bisa meliputi 4 initialization factor. EV, initialization factor. Untuk AES dalam mode operasi tertentu seperti CBC atau chipper block chaining, IV juga digunakan untuk biasanya
disimpan bersama data terenkripsi. Jadi AIV ini dengan blok 16 byte atau AES-18, tag autentikasinya dalam mode seperti GCM atau Galois/counter mode. Itu tag autentikasinya ditambahkan untuk memastikan integritas dan keaslian data terenkripsi. Tag ini biasanya berukuran 16 byte kayak gitu. Terus buat selanjutnya jadi untuk dienkripsi, kita password dimasukkan, kemudian saldo dihasilkan dan digunakan bersama password dalam KDF untuk menghasilkan kunci enkripsi. Data asli dienkripsi menggunakan kunci ini. Terus buat dekripsi, password yang sama dimasukkan, kemudian salt atau yang disimpan atau disertakan dengan data terenkripsi. Terus digunakan bersama password dalam KDF untuk menghasilkan kunci enkripsi yang sama seperti saat enkripsi. Data terenkripsi didekripsi menggunakan kunci ini. Jadi AES ini menggunakan kunci enkripsi, bukan password secara langsung. Jadi AES ini untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Namun dalam banyak aplikasi praktis, password sering digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan kunci enkripsi melalui suatu proses derivasi kunci atau key derivation process kayak gitu. Jadi seperti yang udah dijelasin Nopal tadi, jika kita memasukkan jadi kita awalnya mengenkripsi dengan key-nya itu password. Terus udah jadi filenya. Setelah itu jika kita ingin mendekripsi dengan password yang salah, maka hasil filenya itu tidak bisa dibuka seperti itu. Jadi timbul beberapa bit yang beda. Mungkin segitu dari presentasi penerapan algoritma AES untuk encrypt file menggunakan password. Oke, boleh kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan penggunaan algoritma AES untuk enkripsi data. Cryptool adalah alat yang sangat berguna untuk mempelajari dan menerapkan berbagai algoritma kriptografi, termasuk juga AES. Dalam penelitian ini, Cryptool digunakan untuk mensimulasikan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan AES, mempermudah visualisasi dan pemahaman tentang bagaimana AES bekerja dalam melindungi data. Seperti itu. Oke, AES adalah algoritma yang sangat kuat dan telah terbukti aman selama bertahun-tahun. Teori ini mendukung temuan dari simulasi dan analisis yang menunjukkan bahwa AES dapat melindungi data dengan efektif, serta menjelaskan pentingnya fungsi derivasi kunci untuk menghasilkan kunci enkripsi yang aman dari password. Mungkin itu semua yang sudah kami jabarkan dari kelompok 5. Kami harapkan teman-teman dan Bapak selaku pengampu mata kuliah KPK dari TT 45 GAB 2 dapat mengerti apa yang kami sampaikan dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan masyarakat semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.